Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ulia Widiarsanita dengan NIM E1R02310097. Kali ini aku akan membahas mengenai pemrograman website, tentunya tampilan website yang saya buat dan juga kode yang saya gunakan untuk membuat website tersebut. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja ditonton ya. Oke, yang pertama di sini kita akan bahas tentang tampilan websitenya. Nah, di tampilan website di sini kita ada dua menu. Yang pertama ada admin dan juga customer. Nah, di menu admin ini ada 5 submenu, kemudian di customer ada 2 submenu. Nah, di antaranya ada file HTML di ringkasan dan juga selain ringkasan ini menggunakan file PHP. Kemudian ada tambah produk, ini untuk menambahkan produk yang mau kita jual. Kemudian ada edit detail produk, ini untuk mengedit detail dari produk yang sudah kita tambahkan. Jadi kita hanya perlu memasukkan kode atau nama produknya dan nanti kita bisa mengubahnya. Kemudian ada laporan harian, ini untuk melihat laporan harian penjualan dari produk kita. Misalnya nih, kita cek ya tanggal sekarang. Nah, ada resinya, ada tanggalnya, dan juga ada totalnya. Dan kita bisa ekspor Excel-nya. Langsung di-download. Nah, kemudian ada grafik penjualan. Nah, di grafik penjualan ini ada grafik yang isinya adalah kode barang dan juga total yang terjual. Nah, jadi dasarnya itu ada di data transaksi dan nanti diringkas menjadi tabel kode dan juga total yang terjual, dan nanti dari ringkasan ini dibuat grafik penjualan. Nah, kemudian di bagian customer itu ada daftar produk. Di daftar produk ini adalah produk yang sudah kita tambahkan yang mau kita jual. Nah, di sini tempat daftar produknya, ini tempat memasukkan ke keranjang, ini bisa kita tambah atau kurangi. Kemudian ada keranjang Anda. Nah, di sini di keranjang ini adalah tempat kita check out barang yang mau kita beli. Misalnya nih, di daftar produk kita mau ngambil kopi kapal api 1. Nah, kita klik keranjang, maka kita bisa check out belanjaan kita begitu. Nah, untuk kodenya akan kita bahas di next ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai bagian menu. Nah, di bagian menu ini kita menggunakan dua file, yaitu utama.php dan juga menu.php. Di bagian utama.php kita bisa memulai dengan session start atau memulai sesi baru. Kemudian kita mendefinisikan variabel dengan nama file dan juga transfile yang isinya adalah dir.data.json. Nah, dir ini adalah tempat file ini berada. Nah, kemudian selanjutnya ada dua line ini, itu artinya untuk mengecek apakah data JSON dan transaksi JSON ini sudah ada atau belum. Jika tidak ada, maka nanti isinya array kosong gitu. Nah, selanjutnya kita definisikan variabel lagi, yaitu namanya data dan juga transaksi. File get content ini artinya dia mengambil isi file itu, baik itu file dan juga transfile, itu diambil kan isinya. Nah, kemudian JSON decode ini untuk mengubah, ini kan filenya udah diambil ya. Nah, dia diubah menjadi array asosiatif. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke const rows dan juga const rt. Nah, di bagian ini const itu tuh seperti variabel namun nilainya itu tidak bisa diubah atau konstan. Nah, di bagian ini itu ada dua konstanta penting, yaitu ada namanya rows dan juga rt. Nah, di bagian rows ini adalah untuk mapping kategori admin dan juga customer. Misalnya nih, di menu admin itu submenunya ini, di menu customer itu submenunya ini begitu. Nah, kalau cons ini yang RT ini itu untuk mapping nama halaman ke file PHP yang akan dimuat. Misalnya nih, di sub menu home itu nanti ditampilin kontennya ada di folder ini dan seterusnya. Kemudian function content string ini ya. Nah, fungsi yang ini itu tujuannya menampilkan konten utama berdasarkan variabel A. Nah, kemudian include ini sama include once ini kan sudah dibahas kemarin ya. Ini untuk menampilkan. Ini include ini menampilkan satu kali, sedangkan include once ini tuh menampilkan jika misalnya udah ditampilin, maka dia tidak menampilkan. Tapi kalau misalnya dia belum menampilkan, maka dia menampilkan. Jadinya karena ini sudah menampilkan, maka ini tuh kayak tidak ada gunanya. Jadi bisa dihapus sayang ini. Nah, selanjutnya ada aside. Nah, oh iya, yang tadi itu, yang ini di include ini, itu adalah untuk
agar kontennya itu bisa memunculkan konten. Sedangkan di bagian sini itu memunculkan bagian menunya. Nah, require juga mirip-mirip juga ya mirip sama include once. Require ini mirip-mirip. Kemudian ada main. Yang main ini itu kita bisa memanggil fungsi konten yang S ini untuk menampilkan isi halaman yang sesuai. Oke, selanjutnya kita akan bahas page 12 yang isinya adalah tambah produk. Nah, pertama-tama kita bisa mendefinisikan variabel file seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya pada kode ini itu memastikan bahwa proses berikutnya itu hanya dijalankan jika form dengan tombol simpan itu disubmit. Kemudian pada kode ini itu memeriksa apakah file data JSON itu sudah ada atau belum. Jika dia sudah ada, maka dia akan membaca file tersebut dan mengubahnya menjadi array. Nah, jika tidak, maka dia menjadi array kosong. Nah, kemudian di bagian upload gambar ini memproses upload gambar jika ada file gambar yang diunggah program itu. Nah, kemudian mengambil ekstensinya atau mengambil file tersebut, kemudian namanya itu diubah menjadi nama yang random. Kemudian nanti setelah diubah jadi nama yang random, nanti dia akan ditaruh ke dalam folder upload di bagian sini. Nah, kemudian nanti kalau sudah diupload, maka nama-nama file itu disimpan di variabel gambar. Nah, selanjutnya ada tambah produk. Di bagian tambah produk ini kita bisa membuat satu data produk baru dari input form yang berisi kode nama, harga, satuan, jumlah, dan juga gambar. Nah, selanjutnya ada simpan kembali. Ini menyimpan kembali dalam bentuk JSON yang lebih bagus. Kemudian ada header location yang ini, kode yang ini. Itu jika data itu berhasil disimpan, maka dia akan diarahkan kembali lagi ke halaman tambah produk. Jadi dia tidak ke halaman yang lain. Oke, selanjutnya kita akan bahas di page 13. Di bagian ini itu kita bahas edit detail produk. Nah, yang pertama itu kita mirip-mirip lah sama yang 1.12 itu ya, yang page 12, karena kita mendefinisikan variabel dulu yang isinya data JSON. Kemudian kita mengecek apakah dia ada. Kalau nggak ada, kita array kosong. Kemudian kita bikin lagi variabel data yang nanti mengambil file kemudian mengubahnya menjadi array. Nah, selanjutnya kita ke cari produk. Ini tuh akan bekerja jika tombol cari itu diklik. Nanti kita cukup memasukkan sebuah kode dan juga nama, lalu indeks produk itu akan disimpan di variabel edit. Kemudian selanjutnya ada update produk. Di bagian update produk, ini misalnya kalau kita update gambar, kita upload ulang gambar, itu dia akan mengubah nama filenya menjadi nama acak. Kemudian nanti dia bisa dipindahkan ke bagian upload di bagian sini, dan nanti nama filenya itu akan disimpan di variabel gambar. Nah, begitu pula di bagian sini itu kita bisa update produk meliputi kode, nama, harga, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan membahas page 21, page 22, dan juga grafik.php. Nah, semuanya ini kita akan bahas secara singkat karena keterbatasan waktu. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas inisiasi dan baca data produk. Nah, di bagian ini itu menyatakan session dan membaca file data JSON yang berisi daftar produk. Nah, kalau dia belum ada maka dibuat array kosong. Nah, selanjutnya ada proses tambah ke keranjang. Nah, di bagian proses tambah ke keranjang ini saat tombol plus keranjang diklik, maka produk ditambahkan ke session. Nah, di dalamnya ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu mencari produk berdasarkan kode. Kemudian yang kedua, cek stok apakah cukup. Yang ketiga, tambahkan ke keranjang. Yang keempat, mengurangi stok di file data JSON. Dan yang terakhir, redirect ulang halaman agar data itu terrefresh. Nah, yang ini ya, sampai dari yang tadi yang pertama itu sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan bahas page 22. Di page 22 ini, yang pertama itu kita bahas yang ini, inisialisasi dan baca data. Nah, ini tuh menyalakan session untuk menyimpan keranjang, lalu membaca file transaksi.json yang berisi riwayat transaksi. Nah, kemudian di sini kita bisa update jumlah barang. Kemudian di sini kita bisa hapus item, dan di bagian checkout ini, di checkout dan simpan transaksi itu kita bisa membuat kode resi yang unik. Kemudian kita menghitung totalnya yaitu harga dikali jumlah item yang dibeli. Kemudian menyimpan transaksi ke transaksi.json. Kemudian membuat file PDF sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu mengosongkan keranjang setelah di check out.
Oke, selanjutnya kita bahas grafik.php. Yang pertama di sini ada source code untuk file JSON. Kemudian di bagian sini itu ada kode tambah transaksi baru. Nah, kemudian selanjutnya ada edit transaksi. Kemudian di bagian sini itu untuk menghapus transaksi. Nah, kemudian ada mode edit, kemudian ada ringkasan per barang. Nah, nanti S value-nya itu dan Y value-nya itu berdasarkan dari ringkasan per barang. Nah, selanjutnya ada CSS, kemudian di sini ada form input dan sebagainya. Tapi di sini yang terpenting ada di chartnya atau di bagian diagramnya. Nah, ini untuk menampilkan. Di sini ada type, ada bar, kita menggunakan bar, kemudian ada warna dan lain sebagainya.